warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, Bapak Edi. Kami di sini adalah calon siswa muda angkatan 9 dari Kabupaten Kediri untuk tahun anggaran 2023. Pada saat ini kami akan melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala SMK Negeri 1 Pelosok Klaten terkait dengan pengalaman Bapak sebagai pimpinan dalam proses menangani kasus etika ataupun kebijakan moral. Kami di sini berkolaborasi dengan 3 sekolah. Yang pertama saya, Safi Maulida dari SMA Negeri 2 Pare. Kemudian ada satu teman yang mengikuti secara online, ada Bu Lutfina Pangestuti dari SMA Negeri 1 Pare. Kemudian ada teman saya Febriana Eka Wulansari dari SMA Negeri 1 Pare. Dan saya Agnes Widiawati dari SMKN 1 Pelosok Klaten. Dan saya Astami Sofi dari SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Saya Teresia Loren dari SMKN 1 Pelosok Klaten. Saya Rinat Wiramawati dari SMA Negeri 1 Pare. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Edi, izinkan kami melakukan wawancara dengan Pak Edi. Selamat siang Pak Edi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Safi dan teman-teman CGP. Angkatan Ya. berapa nih? 9. Angkatan 9, semoga sukses. Amin. Baik Pak, di sini saya bersama dengan teman-teman akan melakukan wawancara terkait dengan bujukan moral ataupun dilema etika yang terjadi pada sekolah yang Bapak pimpin di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Yang pertama, apakah Bapak pernah mengalami terkait dengan penanganan kasus yang melibatkan dilema etika ataupun paradigma bujukan moral Pak di SMK? Ya, tentunya terima kasih bagi teman-teman berkunjung ke SMKN 1 Pelosok Klaten. Selamat datang. Tentunya Bu Safi dan teman-teman, karena murid kita ini 1.600, nah kasus-kasus seperti itu tentunya muncul. Banyak sekali kasus yang ada di sini, sehingga dari CGP ini salah satu kasus yang bisa untuk berdiskusi kita. Oke, Pak, kalau di SMK itu kan ada kekhususan yang tidak dimiliki di SMA, yaitu terkait dengan PKL atau praktik kerja lapangan. Di mana dalam proses praktik kerja lapangan itu kan sekolah itu tidak hanya melibatkan orang tua, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam IDUKA, industri, dunia usaha maupun akademika dalam proses PKL. Nah, selama dalam proses PKL pernah nggak ada kasus-kasus yang terutama dengan berkaitan dengan siswa ataupun dengan IDUKA, Pak? Ya, oke, terima kasih Bu Safi, dan alhamdulillah untuk PKL di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ini tahun ini di 2023 bulan Oktober, jadi anak kita menggunakan kurikulum Merdeka. Itu semester 5 di bulan Oktober anak-anak ini kita berangkatkan, dan terakhir nanti di bulan Februari terakhir di 1 Maret anak-anak kelas 3 tadi yang berangkat PKL datang ke sekolah. Okay. Nah, dari situ tentunya selama 5 bulan ini di IDUKA, di DUDI ini terjadilah masalah dari laporan yang ada di monitoring itu. Jadi konsepnya setelah Oktober itu anak-anak pergi ke DUDI dan Bapak Ibu guru mengantar. Itu namanya monitoring, petugas mengantarkan. Dan selanjutnya di tengah-tengah dari perjalanan PKL, Bapak Ibu guru itu monitoring, dan nanti di tanggal 26 Februari Bapak Ibu guru itu menjemput. Nah, tentunya dalam perjalanan 5 bulan itu ada kasus yang tempo hari itu ada anak yang anak ini punya problem dengan dudinya, begitu nih. Yang problem pertama itu anak ini mengerjakan tidak sesuai tugasnya, begitu, tidak sesuai tugasnya. Mungkin dalam hal ini tidak saya sebutkan jurusannya, nggih. Nah, akhirnya anak ini lapor ke sekolah. Nah, setelah lapor ke sekolah, maka anak ini kita komunikasikan dengan DUDI, dan pihak DUDI-nya saat itu ya tidak mau terima karena kok langsung ditarik gitu. Ya, karena tugas yang di DUDI itu sudah lain dari rencana semula. Nah, akhirnya dengan pendekatan ini akhirnya DUDI bisa menerima meskipun dengan upaya yang berat,
anak-anak ini kita tarik. Nah, dari 5 atau 6 anak ini yang bermasalah itu yang tidak bermasalah 1. Artinya dia ini tidak mau ke sekolah, ditarik itu tidak mau gitu. Nah, akhirnya anak ini kita beri edukasi, akhirnya mau. Jadi satu kelompok kita tarik. Nah, kita tarik ini akhirnya kita pindahkan ke Dudi yang lain begitu. Kita pindahkan ke Dudi yang lain. Nah, alhamdulillah Dudi yang lain itu bisa menerima. Sehingga dari proses kewajiban anak kita 5 bulan PKL itu bisa terpenuhi. Nah, ada lagi kasus yang kemarin itu wali kelasnya Bu Loren ya. Nah, itu anak ini akhirnya tidak mau didudi itu. Tidak mau didudi itu, mungkin ada masalah yang lain. Nah, itulah Bapak Ibu, kalau anak ini kita biarkan, anak ini di rumah, tidak mau PKL. Gitu. Nah, pada PKL suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh siswa kelas 3. Nah, dari situ anak ini kita ajak ngobrol, orang tuanya kita hadirkan sehingga paham posisinya PKL. Anak ini akhirnya mau ditempatkan di tempat yang lain. Tapi tempat yang lain pun juga curiga bahwa anak yang pindah PKL berarti bermasalah di PKL yang lama. Tapi dengan pendekatan yang baik dari sekolah terhadap Dudi yang baru, nah disinilah akhirnya Dudi tersebut bisa menerima ini. Intinya apa? Bu Sari dan Bapak Ibu, itu komunikasi begitu. Dan anak harus paham posisinya dari PKL itu begitu pentingnya mereka di sekolah kejuruan ini. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Jadi saya bisa menangkap bahwa dalam proses ada masalah tersebut, Bapak mengambil kebijakan di mana kebijakan yang pada intinya dari 2 kasus yang disampaikan itu adalah sekolah menarik siswa PKL yang pertama untuk dipindahkan ke PKL yang baru. Yang kedua adalah terkait dengan kemauan siswa yang tidak mau ditempatkan pada tempat PKL yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Nah, Bapak, kalau misalnya dalam kasus dilema etika pada proses pengambilan untuk kasus yang pertama, ketika sekolah harus menarik siswa dari tempat PKL itu, berarti kan di situ ada 2 dilema, Pak. Jadi kalau tidak ditarik, maka kepentingan siswa yang akan istilahnya siswa mungkin kenyamanan siswa dalam PKL, proses pembelajarannya menjadi tidak nyaman. Tetapi di satu sisi ketika akan menarik siswa itu otomatis akan ada bagaimana kelanjutan kerjasama sekolah dengan Dudi pada tahun-tahun berikutnya. Berarti kan ada 2 kepentingan, yaitu 2 dilema, yaitu antara dilema jangka pendek terkait dengan memindahkan PKL siswa untuk tuntas belajar ataukah terkait dengan perpanjangan kerjasama untuk yang jangka panjangnya, begitu ya Pak ya. Yeah. Nah, terus kemudian pada proses pengambilan keputusan itu langkah apa yang sudah sekolah lakukan Pak tahapannya? Apakah langsung melakukan penarikan ataukah ada komunikasi dulu ataukah bagaimana prosedurnya ketika Bapak mengambil keputusan seperti itu? Ya, untuk yang penarikan itu tentunya keputusan itu kita ambil sebelumnya ada pengumpulan data. Yeah. Bagaimana ya kejadian yang sebenarnya? Nah, jadi kesimpulannya dari kejadian itu ternyata bekerja tidak sesuai dengan SOP-nya, tidak sesuai dengan jurusannya. Nah, dari situ kita melakukan pendekatan, melakukan komunikasi terhadap pihak Dudi, begitu. Nah, berita yang terakhir, Dudinya itu bersikap baik terhadap anak-anak kita. Nah, dari situ akhirnya kenapa bersikap baiknya di sini setelah sekolah tahu menanyakan posisinya. Nah, akhirnya dari diskusi teman-teman, saya sebagai kepala sekolah, ada di situ ketua PKL, ada di situ ketua jurusan, ada tim PKL maksudnya, tim PKL ada ketua jurusan. Akhirnya kita putuskanlah bahwa ini mungkin sesaat, gitu. Sesaat, baiknya sesaat itu. Yeah. Nah, kita tidak tahu kemungkinan di depan nanti di hari berikutnya bagaimana. Apakah ada masalah lagi ada masalah lagi ya. Akhirnya kita putuskan kita tarik. Nah, kita tarik itu Bu Safi, kita juga memikirkan juga bagaimana di sana nanti.
Kalau tim PKL datang ke sana dengan ketua jurusan rame-rame, kan itu berenam di luar kota. Kalau kita membawa mobil 2, 1 nggak cukup, kita bawa mobil 2. Kalau datang ke situ juga kan juga menjadi nggak enak terhadap tempat PKL-nya. Akhirnya kita setting datang ke sana itu masuk ke tempat dudinya 2 dulu. Setelah 2 komunikasi clear, baru anak-anak bisa keluar dari tempat dudi. Baru ini di jauh 100 meter ada mobilnya yang nunggu. Akhirnya alhamdulillah dudinya juga paham, meskipun dengan komunikasi yang alot. Katanya juga dudinya ini mau ketemu dengan saya meskipun lewat telepon, tapi sampai sekarang dudinya juga tidak menghubungi. Artinya apa? Mungkin apa yang disampaikan anak-anak kerja tidak sesuai dengan SOP betul, sehingga dudi sampai sekarang tidak menghubungi saya. Oke, baik, terima kasih Pak. Berarti dalam proses pengambilan langkah keputusan itu Bapak juga melibatkan beberapa, tidak hanya sendirian, tetapi ada personal mulai dari siswa, mulai kemudian dari guru, ada tim PKL maupun ketua jurusan yang menaungi. Betul. Nah, Bapak ketika dengan komunikasi seperti itu sama tahapan yang sudah panjenengan lakukan, apakah selama ini sudah berjalan cukup efektif atau belum menurut pandangan Bapak? Kalau menurut saya efektif ya, karena mereka yang melakukan. Kenapa? Saya melibatkan jurusan? Karena anak tersebut di jurusannya. Tetapi kalau di SMK ini ketua jurusan itu setingkat kepala sekolah lah kalau di SMP, setingkat kepala sekolah di SMA begitu. Jadi itu harus terlibat karena anak ini di jurusannya ada ketua jurusan. Tim PKL yang membagi, mendistribusikan ke anak-anak. Jadi ini wajib tahu. Sehingga di sini saya diskusikan kesimpulan apa ini harus saya ambil sebagai kepala sekolah. Jemput anak itu, akhirnya jalan. Oke. Tentunya datanya sudah lengkap. Baik, berarti untuk efektivitasnya itu memang benar-benar sudah pernah diujikan dalam proses komunikasi ataupun dalam proses diskusi internal dengan beberapa orang yang ataupun personel yang terlibat ya Pak. Terus pertanyaan berikutnya Pak, tantangannya apa Pak? Ketika misalnya saya rasa mungkin itu bukan hanya satu kasus saja terkait PKL anak-anak, tapi kan ada mungkin kasus yang lain, kasus tahun lalu ataupun mungkin ada kemungkinan tahun mendatang itu ada kasus yang serupa dengan kasus seperti itu terkait dengan judi yang tidak sesuai dengan SOP ataupun siswa yang tidak mau ditempatkan PKL. Nah, tantangannya kira-kira apa Pak dalam pengambilan keputusan yang kemarin gitu? Apa yang menjadi pertimbangan atau tantangan terbesar Bapak sebagai kepala sekolah? Tantangannya itu menjelaskan ke dudi yang baru. Karena apa? Persepsi di dudi yang baru sudah berjalan di tengah jalan dari 5 bulan anak-anak PKL itu kan sudah 3 bulan ya. Oh, sudah separuh perjalanan. Kenapa kok pindah? Ini berarti ada masalah ini. Dudi yang baru selalu gitu. Nah, akhirnya teman-teman PKL ini memberikan pendekatan ke dudi ini untuk menjelaskan, ini Pak, kalau anak ini nanti tidak dapat PKL, sehingga ini nanti lulusnya bagaimana? Begitu. Sebenarnya kami juga ada plan A, plan B. Plan A tadi, pindah dudi. Saya arahkan ke teman-teman tim PKL pindah dudi. Kalau nanti mencari dudi ini karena tantangannya tadi, menjelaskan ini teman-teman tidak bisa, tidak ada yang terima, nah berarti plan B. Di mana plan B? PKL di jurusan. Itu kelebihan kita. Begitu. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan itu, meskipun dengan perjuangan menjelaskan, Pak, anak ini nggak mau di sana karena begini, anak ini baik Pak di sekolahan, hanya karena di dudi ini aja begini, akhirnya begini, begitu. Nah akhirnya dudi tersebut mau menerima. Jadi tantangannya menjelaskan kepada dudi untuk bisa menerima peserta PKL. Ada tahap yang kedua, begitu ya Bapak ya? Iya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya Pak. Pada saat itu berarti Bapak bisa menyelesaikan di tempat ataukah dalam satu waktu maksud saya, ataukah ketika melakukan proses komunikasi dengan dudi yang baru tadi katakanlah untuk yang hal yang sudah diambil keputusannya itu selesai dalam satu kali waktu ataukah memang ada proses yang berulang Pak? Tentunya karena pendekatannya komunikasi ke dudi baru itu juga butuh waktu ya. Awalnya ya tidak mau. Tapi dengan penjelasan tadi demi anak untuk belajar di dunia industri dan sebelumnya komunikasi baik dengan dudi teman-teman jurusan sehingga ini bisa menerima itu. Dan itu akhirnya ya mungkin ya istirahat sebentar ya sekitar 1 minggu kalau nggak salah. Habis itu ya langsung kita bisa tempatkan itu. Jadi kalau diambil durasi ya
1 minggu dulu. Oke, berarti memang benar-benar ada waktu di mana waktu itu juga memberikan jeda untuk melakukan komunikasi, kemudian untuk menjelaskan sampai ke mempersiapkan mungkin psikis siswa dalam proses untuk perpindahan ke tempat yang baru juga Betul. ada berarti ya Pak ya. Betul. Nah, pertanyaan terakhir Pak, dalam proses pengambilan keputusan yang seperti ini, menurut Bapak kira-kira faktor pendukung apa yang membuat keputusan itu mudah untuk dilakukan? Dan seperti yang sudah jenengan sampaikan bahwa pendidikan itu pada dasarnya adalah berpihak pada kepentingan anak tadi. Jadi intinya kenapa bisa berhasil satu masalah itu karena teamwork, komunikasi teamwork gitu. Jadi dari teman-teman tim PKL langsung dapat materi itu dikoordinasikan dengan saya. Nah di sini kan saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan, itu langsung kita koordinasikan itu. Jadi di sini kenapa bisa cepat selesai dengan baik karena komunikasi. Nah, di samping itu saya punya prinsip itu perencanaan yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Itu. Jadi di sini laporan dari teman-teman PKL, data ada, ayo kita rencanakan langkah kita selanjutnya apa. Kita diskusikan begitu. Sehingga muncullah keputusan yang baik tadi. Ada plan A dan plan B itu seperti itu. Oke, berarti kalau mungkin dalam 9 langkah pengambilan keputusan itu ada beberapa opsi, ada beberapa opsi yang memang benar-benar sudah disiapkan untuk sampai pada keputusan apa yang akhirnya diambil begitu ya Pak. Betul. Nah, berarti dari proses kami melakukan wawancara dengan Bapak itu kami bisa belajar banyak terkait bagaimana cara seorang pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan. Ternyata tidak harus melakukan satu jalur, tapi memang benar-benar ada tahapan yang harus dilalui. Semoga kami dari teman-teman CGP yang 9 yang hari ini belajar dari Bapak bisa mengambil pembelajaran untuk bisa kami terapkan nantinya untuk proses menjadi pemimpin pembelajaran. Satu kali Pak, untuk menutup pertemuan kita, harapannya Bapak Pak Edi sebagai Kepala SMK Negeri 1 Poso Klaten terhadap CGP Angkatan 9 Kabupaten Kediri apa Pak kira-kira? Ya, terima kasih untuk CGP Angkatan 9 Kabupaten Kediri. Saya mendoakan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Seluruh aspek kegiatan tahapan ini tolong diikuti dengan baik. Ini saya katakan terus terang ini momen yang bagus untuk menyelesaikan masalah ini, belajar. Mungkin juga untuk belajar kehidupan kita sehari-hari. Karena apa ini muncul dalam kehidupan sehari-hari ini kita muncul menyelesaikan masalah dilematis begitu. Jangan emosi. Pesan saya begitu dalam menyelesaikan masalah. Saya selalu diajari sama senior saya menyelesaikan masalah itu seperti kita menarik rambut di dalam tepung. Sehingga apa? Yang bergerak itu hanya di sekitar rambut saja, yang jauh tidak. Masalah PKL ini yang tahu hanya apa? Hanya ketua jurusan, mungkin guru pengajar karena tim monitoring kelas 3 itu, dan tim PKL. Yang lain-lain nggak akan tahu. Gitu. Yang lain nggak akan tahu ada masalah seperti ini. Itu pesan saya. Semoga dari sini panjenengan semua diberikan kesuksesan. Amin. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk kami belajar dan juga melakukan wawancara. Terima kasih juga atas harapan dan juga doa bagi kami semuanya. Saya tutup, saya dan teman-teman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan dilema etika atau bujukan moral, Pak Supris. Di SMA Negeri 2 Pare ini, mungkin Pak Supris sebagai kepala sekolah pasti menemui banyak kasus, beberapa atau banyak kasus. Nah, di sini saya ingin mengambil salah satu mawon mungkin yang bisa Pak Supris ceritakan tentang kasus di sekolah meniko. Jadi kemudian nanti bagaimana Pak Supris untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan yang terbaik dari permasalahan tersebut. Mungkin Pak Supris bisa menceritakan sedikit atau satu saja, mengambil salah satu saja kasus yang ada di sini secara umum. Terima kasih Bu Loren terkait dengan pertanyaan yang sudah dilontarkan. Jadi selama di SMA 2 ini memang masih baru, tapi apa yang ditanyakan apa sudah pernah terjadi, ada yang sudah pernah saya alami di sini terkait dengan satu permasalahan yang mungkin bersesuaian dengan pertanyaan. Jadi ada
siswa kelas 11 sesuai dengan poin dalam pelanggaran itu. Seharusnya anak ini sudah kategori harus dikembalikan kepada orang tua. Ini sesuai dengan poin. Ya. Nah, namun demikian, dengan mempertimbangkan beberapa hal, artinya kami juga mencoba mengadakan seperti konferensi kasus yang diikuti oleh wali kelas, oleh guru BK, oleh pihak-pihak lain yang bersinggungan dengan permasalahan, juga dengan orang tua siswa. Nah, di dalam konferensi kasus itu pada prinsipnya orang tua juga akan menyadari akan kesalahan itu atau akan terjadinya pelanggaran itu. Namun demikian, sisi lain anak itu tidak ingin untuk dikembalikan ke orang tua atau dimutasikan ke sekolah. Nah, akhirnya dengan berbagai tahapan, beberapa tahapan itu kami mencoba untuk berpikir lebih, mendapatkan kira-kira anak ini nanti kalau dipindahkan sekolah atau dikembalikan ke orang tua itu justru akan lebih baik atau tidak. Itu yang pertama, itu jadi pertimbangan. Yang kedua, saya juga punya satu pemikiran bahwa di tempat baru bagi anak adalah satu permasalahan. Mungkin tidak hanya anak, orang tua, karena awalnya sekolah di SMA 2 menjadi pindah ke sekolah lain yang mungkin secara ini keputusan masyarakat saja kan. Oh, kalau SMA 2 itu tempatnya mungkin punya satu tingkatan yang lebih dibanding SMA lain. Nah, itu mungkin orang tua juga merasa punya beban moral andai kata itu terjadi. Oke. Ketika seperti itu, maka yang saya pilih adalah memberi kesempatan berpikir kepada anak juga kepada orang tua. Kira-kira langkah apa yang akan ditempuh oleh orang tua? Kami sementara tetap ada pendiriannya, ya karena melanggar ya konsekuensinya. Iya. Ini Pak, menurut Pak Supres, bagaimana Pak Supres dapat mengidentifikasi kasus yang mungkin tadi sudah diceritakan itu merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Jadi misalnya kira-kira apakah benar atau benar itu tadi ya, benar dan benar. Jadi keputusan yang akan diambil itu menurut Pak Supres apakah dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi intinya kalau saya menganalisisnya kepada latar belakang terjadinya masalah itu. Ya, ini saya buka saja. Masalahnya adalah memalsu surat. Otomatis itu lengkap dengan tanda tangannya. Cuma itu tidak dilakukan secara manual menggunakan teknologi. Nah, itu dilakukan semata-mata kebetulan orang tuanya adalah seorang polisi. Ya, dia itu kepingin mendapat izin dari orang tuanya untuk kegiatan memanjat. Nah, setelah saya tahu motivasinya seperti itu, nah terus kami juga berpikir lebih, artinya oh kalau seperti itu permasalahannya sebetulnya ini ada hal yang justru menjadi terbelakang ini bukan karena memalsunya tadi, membuat mengedit itu tadi, tetapi lebih kepada situasi di keluarga. Itu pandangan saya. Akhirnya ya itu saya pegang sebagai latar belakang yang nanti kira-kira jalan apa yang harus kita selama ini Pak, bagaimana Pak Supres menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
di sini, kemudian terutama kasus-kasus tersebut. Jadi bagaimana caranya mengambil keputusannya, Pak? Ya. Dari Pak Supres. Oke, terima kasih. Paham. Jadi kami itu ya satu hal yang mesti harus saya lakukan adalah kehati-hatian. Jadi kalau sudah menyangkut masalah siswa seperti ini kehati-hatian harus dinomorsatukan. Sudah barang tentu kalau ada masalah seperti ini kami ingin minta masukan-masukan dari beberapa pihak. Ya tadi ada wali kelas, ada orang tua, ya, ada pihak-pihak yang juga bisa menjadi saksi, bahkan teman dekatnya. Ini kami mintai masukan. Karena dengan mengetahui latar belakang yang sebenarnya, menurut saya insya Allah penyelesaian masalah akan mudah untuk diambil. Dan sekali kita mengambil keputusan, mudah-mudahan itu benar menjadi solusi yang terbaik untuk semuanya, baik untuk anak maupun untuk sekolah lembaga. Karena apa? Yang namanya pelanggaran tata tertib itu manakala tidak ditelusuri yang baik, ini berdampak untuk anak-anak yang lain di masa yang akan datang. Bisa juga nanti masalah itu muncul untuk berikutnya tapi serupa saja. Tapi kalau latar belakangnya berbeda mungkin kan keputusannya juga akan Beda. Nah ini yang saya pentingkan, kenapa? Saya butuh latar belakang. Nah, jadi ini. Terus yang berikutnya, setelah masukan-masukan itu saya dapat dan akhirnya anak juga mencapai satu pemahaman. Orang tuanya juga mencapai satu pemahaman. Nah dari pemahaman itu yang muncul adalah bentuk pengakuan salah. Nah pengakuan salah yang mana ini hal yang sangat fatal bagi anak, bagi lembaga. Oleh sebab itu akhirnya ada satu statement dari orang tua yang menyatakan bahwa kalau diberi kesempatan maka saya akan mempunyai praktek baik seperti ini. Ini baik dari anak maupun dari orang tua. Saya pikir itu adalah bisa dijadikan satu landasan untuk melanjutkan mendidik anak ini di tempat sini. Nah konsekuensinya kita harus melakukan upaya penetralan kepada pihak-pihak lain yang nanti bisa mengambil contoh ini akan dicontoh oleh teman-teman. Nah sehingga kami tetap menggunakan satu argumen bahwa ini anak secara mental itu masih bisa diperbaiki, masih bisa diperbaiki. Nah, namun demikian supaya nanti yang lain juga menjadi paham tentang permasalahan ini serta keputusan ini, maka kami ingin ditunjukkan yaitu bentuk-bentuk praktek baik dari orang tuanya maupun dari anaknya terhadap teman-temannya. Itu bukan satu hukuman bahwa saya akan menganggap berpikir positif saja itu adalah satu kelalaian. Sehingga kalau kelalaian mungkin ke depan akan bisa lebih hati-hati dan tidak akan terulang lagi. Jadi saya di sini kami menangkap bisa menyimpulkan bahwa Pak Supres harus yang tahu latar belakang dulu ya Pak ya. Jadi kenapa siswa ini melakukan hal tersebut itu yang paling penting ya, poin pentingnya di situ. Kemudian menurut Pak Supres, apakah pengambilan keputusan tersebut sudah efektif atau belum? Oke, terima kasih. Jadi kalau keputusan itu tetap ada unsur plus minusnya, ya. Tapi setidaknya kalau saya yang jadi ukuran adalah keberhasilan lembaga untuk mendidik kembali, juga keberhasilan anak tersebut untuk menemukan jati dirinya. Itu penting. Karena apa? Dengan sudah adanya klik masalah itu, maka ke depan yang terjadi mudah-mudahan tinggal baiknya. Karena apa? Sudah didasari oleh satu pemahaman. Apalagi saya sampaikan kepada orang tuanya bahwa kami fungsinya hanya membantu pendidikan dari putra bapak. Bapak yang harus punya tanggung jawab penuh dalam urusan pendidikan ini. Apa kira-kira kesanggupan bapak terhadap
selama mendidik bersama putra ini. Kami menerima pernyataan-pernyataan yang salah satunya saya masih ingat sekali, Pak, nanti anak ini akan saya kontrol mulai dari berangkat sekolah sampai ada di sekolah. Ya. Terus yang kedua, saya tidak akan percaya begitu saja. Kalau mungkin ada bentuk izin-izin yang sifatnya mungkin tertulis atau lesan, kami harus konfirmasi kepada pihak sekolah. Ini maksudnya memunculkan pikiran positif dari orang tua untuk bisa menyatu, berkolaborasi dalam hal suksesnya si putra. Terus yang berikutnya, orang tua juga ini secara terpisah, anak itu sudah minta ampun, mengakui kesalahannya, itu tidak hanya kepada orang tuanya tapi juga kepada keluarganya. Dan kebetulan ini memang anak kedua, kalau tidak salah anak kedua, sehingga kakaknya yang sudah jadi polisi ini juga ikut menghakimi di rumah. Nah, ini satu pertanda bahwa ada komitmen bersama untuk menjaga ke depan. Itulah yang juga menjadi motivasi kami untuk mengapa kita harus mencoba mempertahankan. Namun demikian, batasan waktu tetap saya lakukan. Jadi ketika nanti saya melihat sekian waktu ke depan, kalau itu sudah tidak ada pelanggaran dan praktik baiknya itu nyata, maka saya anggap permasalahan itu bisa dinetralkan, dianggap selesai. Tetap ada batas waktu ya Pak, Iya. ya, harus dicek gitu ya. Ya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak Supres dalam mengambil keputusan Pak? Jadi tantangannya apa ini Pak? Iya, oke. Kalau namanya tantangan itu pasti ada. Tapi tantangan yang terbesar itu yang paling sering muncul itu adalah perbedaan sudut pandang. Jadi masalahnya sebenarnya satu, tapi sudut pandangnya terhadap masalah itu bermacam-macam. Akhirnya memunculkan istilahnya penyikapan atau tindakan yang bermacam-macam. Dan disinilah maka kalau saya membiasakan. Jadi sebelum mengambil satu keputusan itu, komunikasi adalah menjadi roh utama dalam penyelesaian masalah seperti ini. Karena dengan komunikasi, sebelum kita nanti membahas penyelesaian, kita perlu menyamakan persepsi dulu. Sebelum persepsi itu sama, kita jangan melangkah. Yang ada nanti justru ramai. Jadi tantangan jadi perbedaan sudut pandang pasti ya dari berbagai ini pihak. jadi kendala yang utama, apalagi yang saya orang punya sudut pandang berbeda karena ya banyak faktor kan, mungkin latar belakang pendidikan, mungkin latar belakang lingkungan, atau mungkin ya memang ada satu karakter yang muncul yang ada pada seseorang. Itu kan menjadi satu karakteristik khusus, hal yang khusus maksud saya, untuk kita hati-hati sebelum kita mengambil satu keputusan bersama. Saya yakin bentuk keputusan yang sudah dikomunikasikan ini tetap keputusan yang paling aman daripada keputusan itu hanya sepihak. Iya. Sudah dikonfirmasi dari berbagai pihak dulu ya Pak ya. Pak, berkaitan dengan panjenengan proses komunikasi, pengambilan keputusan itu jangka waktu untuk Bapak berpikir atau untuk mengkomunikasikan hal-hal tersebut kepada berbagai pihak itu ada jangka waktu berapa lama gitu, atau bisa langsung saat masalah itu terjadi Bapak langsung mengkomunikasikan pada hari itu juga, atau memang butuh beberapa waktu, beberapa hari gitu Pak? Ya, oke. Bu Agnes, hal yang seperti itu tuh relatif. Kalau yang saya lihat itu adalah tingkat urgennya permasalahan, termasuk dampak yang akan ditimbulkan manakala itu tidak segera ditangani. Kalau itu memang sangat urgen dan harus segera selesai, ya maka ya secepatnya diselesaikan. Tapi kan ada masalah itu yang sebetulnya ya kita bisa menangani sambil jalan. Nah ini maka untuk waktu kami tidak punya ketentuan, tetapi kami sudah mencoba untuk istilahnya
berdasarkan tingkat urgensi. Untuk hal-hal dalam pengambilan keputusan itu tadi Pak, kembali lagi Bapak sudah memutuskan bahwa oh berarti anak ini masih bisa untuk dipertahankan dengan adanya praktik baik dan lain sebagainya. Mungkin ada atau tidak Pak faktor-faktor yang mempermudah panjenengan selain komunikasi dengan pihak terkait itu, adakah hal-hal lain yang Bapak pertimbangkan dalam pengambilan keputusan? Jadi kalau yang dipertimbangkan mesti banyak. Kalau saya begini, saya itu menempatkan diri tidak sendirian. Kami itu adalah sistem, berarti teman saya banyak. Terus kolega saya orang tua, mitra saya orang tua, berarti orang tua itu adalah dimasukkan jadi bagian daripada penyelesaian masalah. Nah, maksud saya terkait dengan pertanyaan itu tadi, maka kalau saya selain komunikasi, tapi bentuk tanggung jawab dari pihak-pihak itu adalah merupakan hal yang perlu diperhatikan. Jadi pihak-pihak, maksudnya saya menyebut pihak-pihak karena ini berarti unsurnya adalah pihak-pihak yang terkait. Seperti itu tadi, masalah itu tadi. Orang tua, selain ketika saat kita ajak berembuk, maka kami juga akan memberikan satu penilaian apa yang dilakukan untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan. Jadi tidak hanya berhenti pada pengambilan keputusan, tapi bentuk tanggung jawab melekat ke depan. Itu masih menunjukkan upaya-upaya atau masih konsisten dengan kesepakatan itu ada. Kalau tidak, berarti kan juga sudah bisa jadi indikator. Keberhasilan gitu ya Pak ya. Lagi, oh sebenarnya dari pengambilan keputusan itu Pak, kira-kira setelah dijalankan berarti anak itu bisa lebih baik ya Pak? untuk contoh kasus tadi alhamdulillah baik. Ya, tapi itu saya tidak mengatakan secara general. Karena apa? Itu kembali lagi saya juga memperhatikan dari sikapnya anak. Ini sikap anak memang menunjukkan dia itu bentuk penyesalannya itu jelas, dan upaya bertanggung jawab ke depan terkait dengan orang tua, mas saya, dengan sekolah, lembaga sekolah itu jelas terbaca gitu. Nah itu mungkin kan ya karena keunikan pribadinya anak. Nah bisa jadi mungkin masalah yang cara yang sama itu tidak bisa dilakukan karena memang anaknya punya karakter yang berbeda, maksud saya begitu. Ya, dan ini kita harus lebih jeli ke sana. Tapi tetap misalkan ada kasus yang sama belum tentu penanganannya juga sama. Iya, itu kondisi. Kondisional. Seperti yang Bu Syafiq tadi bicarakan. Pertanyaan terakhir, harapan Bapak terkait calon guru penggerak angkatan 9 ini secara umum itu gimana Pak? Maunya angkatan ini harus yang bagaimana? Oh gitu. Ya, harapan kami ini namanya perkembangan perubahan. Ya, perubahan itu sendiri kan tidak ada batas waktunya. Ya, ada orang mengatakan apa yang langgeng di dunia ini ya perubahan itu, karena itu senantiasa terjadi. Harapan kami terhadap panjenengan semua itu adalah ya tetap belajar yang semaksimal mungkin. Belajar tidak harus membaca saja, bisa dari lingkungan, bisa dari sumber mana saja. Karena apa? Saya yakin dengan berilmu panjenengan akan selamat dari kesalahan-kesalahan yang mungkin nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ilmu sekali lagi itu adalah tetap yang utama. Karena apa? Kalau ilmu itu menjadi milik kita, insya Allah derajat kita juga akan dilebihkan daripada orang-orang yang tidak berilmu. Nah, dengan ilmu pula kita akan bisa satu menghindarkan keberpihakan, ya, menghindarkan faktor subjektivitas. Mungkin kita tidak banyak mengeluarkan asumsi, karena banyak orang itu salah karena terlalu sering menggunakan asumsinya sendiri. Ya, maka
setiap apa yang akan dilakukan gali dulu ilmunya. Kalau tidak ada regulasi, regulasinya pahami dulu, sehingga nanti kalau sudah paham pasti kita akan berbicaranya pada regulasi itu. Kalau kita orang matematika gampang, matematika itu selalu dibatasi oleh sifat, teorema dan sebagainya. Kita tidak bisa menggunakan logika, kita meninggalkan sifat-sifat itu. Ya, ini logika matematika, makanya jangan sampai dalam hidup ini itu kita mengambil keputusan itu tidak mengenal dasarnya jelas. Supaya kita mengenal dasar itu ilmu. Bon, itu Iya, kan. siap. Terima kasih Pak atas wawancara yang sudah diberikan. Semoga